Banyak ya informasi yang akan kalian dapat hari ini di YouTube-nya Natasha. So stay tune. Stay tune, subscribe, like, dan komen. Pemirsa, ini belum habis ya acaranya. Biasanya kayak gini terakhir-terakhir. Belum. Ini baru mau mulai. Hai semuanya, balik lagi dengan Natasha di episode Live in Korea. Hari ini kita mau bahas apa sih? Aku udah bawa 2 teman nih, ada siapa? Bobby Dan juga Gita. kita mau bahas tentang beasiswa di Korea. Kalau secara beasiswa sih aku beasiswa dari kampus untuk S1 di Korea. Dari kampus aku itu Kyongsong University namanya. Dan beasiswanya itu dibilang full banget? Enggak. Jadi kayak tetap bayar uang masuk, ujian dulu, terus nanti setiap semester beasiswanya tuh ditinjau ulang dari nilai IPK, dari nilai topik, terus juga dari keaktifan juga di kampus itu juga masuk penilaian. aktif ya bun. Kebetulan S1 gue juga sama ya kampusnya kayak Natasha. Kita tuh jadi Sonbehube. Senior junior pemirsa. iya, jadi kalau untuk di kampus aku itu beasiswanya itu jadi kita tuh belajar dulu 6 bulan di Jakarta untuk belajar bahasa Koreanya. Lebih tepatnya di CV. Iya, di CV kita belajar dulu 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan belajar itu ada ujiannya ya kayak ada ujiannya, ujian bahasa Korea. Nah, ujian bahasa Korea itulah yang menentukan nantinya dapat beasiswa berapa persen. Jadi dari satu angkatan itu yang biasanya ranking 1 itu yang dapat beasiswa 100% full sampai selesai. Bener. Kalau di angkatan gue dulu yang dapat beasiswa 100% itu ada 2 orang. 2 orang. Gue tidak termasuk sayangnya. Iya, kalau Bukan aja gue nggak termasuk. Emang kalau boleh tahu biasanya berapa orang yang berangkat? biasa tuh kalau waktu angkatan aku sih dikit karena waktu itu saat itu USD lagi tinggi, kurs nggak lagi pasti tinggi ya, nggak ada. gitu kan. Jadi itu waktu itu aku cuma 13 kan satu angkatan. Oh. Tapi kalau angkatannya kayaknya angkatan kita atas itu lebih banyak. Jadi ada yang bahkan sampai satu angkatan itu 30 orang berangkat gitu. Kalau di angkatan gue kalau nggak salah 25-an kah, nggak sampai 30, cuman range numbernya di sekitar segitu. Jadi banyak gitu kan ya. Banyak. Nyampe Korea gitu, belajar, ada tes topik juga. Nah, jadi setiap semester itu dilihat nih IP kita berapa, terus kita topik level berapa, nanti ada hitungannya. Kalau misalnya topik level sekian, beasiswanya sekian. Kalau topik level sekian, beasiswanya sekian gitu. Kalau IP-nya dari range segini sampai segini, beasiswanya sekian. Jadi ntar itu akan ditambah-tambahkan sampai akhirnya total beasiswanya berapa. Mungkin sedikit aja teman-temannya yang nggak tahu topik-topik apa sih. Topik itu Test on Proficiency in Korean. Nah, itu. Jadi dia kayak TOEFL-nya orang Korea lah, betul, bahasa Korea. TOEFL-nya orang Korea gitu kan. Ya jadinya tuh kayak ya aku berjuang tiap semester ya, Harus berjuang gitu. berjuang. Berjuang tiap semester belajar mati-matian dengan bahasa Korea, dengan pelajarannya yang hampir 80% lah ya bahasa Korea itu buat dapetin IP yang bagus supaya beasiswanya tetap dapat dipertahankan gitu. Oh, jadi di tengah-tengah itu kalau misalkan ternyata turun atau apa itu bisa di cancel ya beasiswanya? Nggak sampai di cancel Nggak sampai sih. di-cancel. Dia ada kayak threshold minimal beasiswanya sekitar berapa? 30% ya. Kalau pas angkatan gue nggak tahu ya, kayaknya setiap tahun itu kayaknya agak sedikit berubah-berubah gitu kan peraturannya. Cuman pas angkatan gue dulu minimalnya itu 40%. Jadi kita itu harus dapat topik minimal level topik 3 untuk dapat 40% itu. Nah, kalau kita udah bisa ke topik 4, 5, 6 itu naik jadi 50%. Nah, tapi 50% itu juga bisa ditambah tadi yang kayak Natasha bilang, kalau IPK kita bagus, kita bisa dapat beasiswa dari jurusan. Contohnya gue nih ya, pengalaman pribadi, gue waktu itu pernah dapat 100% pas semester 1 doang. Gara-gara IPK gue bagus. Soalnya kenapa? Kalau di Korea, kalau di universitas kita apalagi ya, kalau orang-orang yang sebelum Bunde itu mereka pada nggak rajin belajar, cowok-cowoknya. Iya, betul sekali, itu males banget mereka. Jadi persaingannya itu tidak terlalu sulit gitu ya. Jadi gue masih bisa dapat nilai bagus. Nah, pas udah semester 2, 3, 4 itu udah banyak orang-orang yang pulang dari Bunde, dari wajib militer. Nah, kalau mereka habis pulang dari wajib militer itu udah deh, mereka kayak rajin belajar, jadi persaingannya tambah sulit. Nah, mungkin teman-teman bingung kali ya, kenapa sih persaingan sulit itu bisa mempengaruhi nilai? Karena nih sistem penilaian di Korea tuh nggak absolut ya, penilaian ABC-nya itu nggak dari misalnya kalau di Indonesia nih kita bisa lihat misalnya nilainya 90 sampai 100 itu dapat A.
misalnya 80 ke atas dapat B, seperti itu ya. Tapi kalau di Korea tuh sistemnya ranking. Jadi nilai kita akan di list semua di ranking. Jadi berapa peringkat pertama itu dapat A, berapa peringkat berikutnya dapat B, seperti itu gitu. Nah, terus juga teman-teman banyak yang nanya gimana sih awalnya bisa keterima beasiswa. Nah, kalau dari tempat aku sendiri itu tuh kita jadi awalnya datang untuk interview, dan untuk tes tertulis, tapi masih dalam bahasa Inggris. Sebenarnya tesnya kalau aku waktu itu kampus gak gitu susah ya kayaknya. Nggak susah sih sebenarnya. Nggak susah, jadi bahasa Inggris buat untuk masuk ke program belajar bahasa Koreanya. Betul, program bahasa Koreanya. Jadi di interview, pertanyaan interview apa aja jujur aku nggak inget. Jujur aku nggak inget. Banyak kali ya, udah banyak berapa ya tahun yang soalnya. lalu itu. Soalnya dia juga pertanyaannya nggak terlalu teknis atau bagaimana. Jadinya kayak lebih ke pertanyaan general dalam bahasa Inggris aja gitu. Dan untuk kayaknya melihat kepribadian kita aja Bener, sih, bener. apakah mungkin anak ini nanti mampu akan atau mampu survive di Korea atau enggak gitu. Ini sedikit bocoran ya teman-teman, nanti aku juga akan menjelaskan beasiswa aku, tapi kira-kira iya pertanyaannya kayak gini lah kalau wawancara tuh pasti. Jadi bukan gak usah khawatir sih, sebenarnya lebih kayak ya udah apa adanya aja datang dengan kayak ya pastinya harus sopan lah ya. Kita pakai baju namanya untuk interview, untuk apply sesuatu pastinya pakai baju harus sopan. Nggak usah sampai yang kayak pakai jas dan pakai blazer kayak mau interview kan. Enaknya sih kalau di Indonesia dulu, kalau zamannya aku batik is the Batik. best. Kayak itu masuk banget ke segala macam occasion, rapi juga kan, jadi aman. Tapi mungkin ya, ini kan kita ceritanya berdasarkan pengalaman Universitas 1 gitu, Oh, iya. Kyungsung University yang untuk yang sekarang nih ya. Mungkin untuk universitas lain yang menyediakan beasiswa untuk orang Indonesia ya mungkin beda lagi gitu Betul. kan. Ya cara. bisa beda. Gitu. Cuman generally mungkin ya Mirip. secara umum mirip-mirip sih. Tapi perlu diingat ya teman-teman, jadi kalau dari kampus aku, Kyungsung University ini, dia hanya menyediakan beasiswa untuk uang sekolah. Jadi untuk biaya sehari-hari, untuk biaya dorm, semuanya tetap kita tanggung. Living Cuma- expenses iya. kita. Sekian nih introduction dari aku. Kalian kan belum kenal banget nih Kak Bobby itu. Kenapa sih Kak Bobby ada di sini? Kak Gita, kenapa sih Kak Gita ada di sini? Tadi slightly udah diceritakan kenapa Kak Gita ada di sini. Nah, tapi selain itu kalau misalnya cuma Kyungsung doang ngapain sih? Karena aku juga lulusan Kyungsung kan ya. Nah, nah kita dengerin dulu deh ceritanya Kak Gita. Kak Gita itu ngapain di Korea, udah berapa lama di Korea? Terus mungkin kemampuan bahasa Korea sampai apa, sampai bisa kerja di Mirip Korea lah. gitu kan ya. Kita dengerin dulu, ayo Kak Gita silakan. Gue jadi deg-degan sih. Nah, jadi oke, nama gue Gita. Gue itu S1-nya itu sama kayak Natasha yang tadi udah dibilang di Kyungsung University, dan gue itu nyampe di sini tahun 2012. 8 tahun loh, 8 tahun ya, Ternyata benar-benar senior pemirsa. Makanya tadi saya bilang Kak Gita ini udah DS. Aneh-aneh. Mbak, katanya tahun berapa? 2016. Saya juga 2016. Gue 2016 lulus. Hanya kakak kelas biasa saja. Jadi gue nyampe di Korea itu, gue dapat beasiswa 40% dari Kyungsungnya karena gue masih topiknya level 3 saat itu. Nah, pas nyampe di Korea, gue punya topik level 4, naik jadi beasiswanya 50%. Plus gue dapat living expenses dari NIID, dari pemerintah Korea gitu ya. Nah, lalu pas gue S1 itu sebenarnya rencana gue dari awal emang sebenarnya pengennya langsung S2 aja gitu. Jadi dibanding nyari kerjaan, mendingan gue S2 aja deh gitu kan. Nah, habis itu ya gue cari-cari dong S2 di Korea tuh ada apa aja. Nah, kan kebetulan Kyungsung University kan ada di Busan kan. Nah, jadi kayak pengen ke Seoul gitu kan, pengen upgrade nama sekolah. Jalan ke ibu kota ya. Jalan-jalan ke kota lah gitu kan. Merantau ke ibu kota. Bener banget. Nah, jadinya gue cari-cari beasiswa karena gue punya tujuan upgrade nama sekolah. Gue ini banget sih, belagu banget sih. Gue carinya kayak Sky aja gitu. Jadi Seoul National University, Korea University sama Yonsei. Jadi pokoknya goals gue tuh cuma bener-bener Sky 3 ini aja, 3 universitas itu aja. Nah, kebetulan di Yonsei jurusan yang gue mau nggak ada. Jurusan-jurusannya kurang pas sama gue, dan Yonsei itu kalau menurut research gue kurang memberikan beasiswa. Nah, kalau di Korea University, gue juga daftar tuh kebetulan. Jadi gue daftarnya itu Seoul National University sama Korea University, Goryeo-dae kan. Di Korea University itu, gue kebetulan udah, jadi Korea University itu dapat ngasih pengumumannya tuh lebih cepat. Jadi kamu lulus nih Korea University, gue juga udah udah myeondam tuh apa sih, wawancara sama profesor yang nanti labnya akan gue masukin. Gue udah wawancara dan keterima. Dan tapi biasanya cuma 75%. Oh, nggak full ya berarti. Nggak full, ya. biasanya nggak full kan.
tuition fee aja ya, maksudnya uang sekolah. Tuition fee aja, cuman karena gue anak teknik kan, gue teknik lingkungan, di labnya itu pasti akan ngasih gaji gitulah. Ya. Karena kalau lab kan kita kayak Biasa agak seperti bekerja gitu kan, jadi pasti dikasih uang saku sama profesornya gitu. Nah di Seoul National University kebetulan pengumumannya telat gitu. Juga gue keterima di Seoul National University tapi with 0% scholarship. Nah tapi sebenarnya SNU itu punya punya program di mana kita bisa dapat beasiswa setelah admission. Jadi SNU itu ada beasiswanya, ada before admission dan after admission gitu. Unik juga caranya. Jadi gini, karena gue S1-nya itu dari Kyungsung, ada gosip sebenarnya waktu itu di Korea di mana kalau misalnya udah S1 di Korea, gue nggak bisa dapat KGSP gitu. KGSP itu apa nanti akan dijelaskan oleh teman saya di sebelah sini. Tapi ini gosip ya waktu itu ya. Ini gosip. Bukan, Kabar buruk. Nah, karena udah mendengar gosip seperti itu, gue nggak mencari tahu tentang KGSP gitu. Jadi gue cuma daftar aja, tapi gue daftar itu ya dengan hope, dengan harapan gue bisa dapat beasiswa after admission ini gitu. Jadi pas gue keterima di SNU, gue itu sebenarnya bayar uang sekolah pakai uang gue sendiri. Jadi waktu itu jujur agak mahal sih ya. Modalnya buka aja nih ya, modalnya kurang lebih untuk tuition fee-nya aja tuh untuk anak teknik kurang lebih 4 juta won. Maksudnya 50 juta rupiah. 50 juta. Itu satu semester doang. Itu satu semester aja. Jadi kebetulan karena gue dapat beasiswa living expenses pas S1 itu gue tabung. Jadi itu bisa gue pakai buat bayar si uang semester 1 di SNU ini. Inilah senior teladan. Jadi udah gue bayar uang sekolahnya, gue daftar scholarship after admission itu, puji Tuhan dapet beasiswanya, uangnya di reimburse. Gitu. Jadi gue bayar uang sekolahnya itu ya 0%. Gitu. Namanya SNU Global Scholarship dan itu gue dapet selama 1 tahun. Jadi kan gue S2 tuh 2 tahun S2 itu 2 tahun, tapi karena gue anak yang kurang teladan, jadi gue 2,5 tahun. Gue S2 2,5 tahun kan. Tahun pertama gue dapet beasiswa dari SNU Global Scholarship. Nah gue panik dong, aduh beasiswa gue setahun udah selesai nih, gitu kan. Nah terus si administration office di departemen gue ini nyuruh gue untuk ini aja daftar, ada suatu beasiswa yang dikasih dari suatu rumah sakit nih. Dari Asan Byongwon. Asan Hospital. Dari Asan Hospital gitu kan. Jadi random banget kan sebenarnya. Ya udah gue daftar aja beasiswa dari Asan Hospital itu dan puji Tuhan lagi dapat. Jadi tahun pertama gue dapat beasiswa dari SNU Global Scholarship, tahun kedua gue dapat beasiswa dari Asan Hospital itu. Gitu. Berarti living expenses-nya dapat dari profesor. Mau tahu sedikit, kalau berarti misalkan waktu itu Asan Hospital nggak masuk nih, nggak ada, itu memang SNU Global Scholarship hanya 1 tahun aja. Nah, sistemnya? sebenarnya tidak ada informasi yang memberikan, tidak tertulis gitu SNU Global Scholarship cuman boleh diterima selama 1 tahun, itu nggak ada. Nggak ada, Cuman mereka pasti lebih memprioritaskan orang-orang baru yang belum pernah gitu. Jadi chance gue untuk dapat SNU Global Scholarship lagi itu kecil. Jadi kayak departemen office-nya udah bilang, udah lu coba beasiswa yang lain aja gitu. Sebenarnya kalau boleh dirangkum sebenarnya agak untung-untungan juga sih. Hoki-hokian juga dapat beasiswa 100% atau enggaknya itu gitu. Tapi mungkin FYI aja buat teman-teman, setahu aku juga karena dari teman-teman lain maksudnya di Korea ini yang belajar gitu ya. Kampus-kampus di Korea itu banyak banget loh teman-teman yang kerja sama entah perusahaan manapun gitu ya. Kadang-kadang ya mungkin kayak ini Asan Hospital. Dulu di kampus aku pernah ada dari Posko. Posko perusahaan baja itu di juga SNU ngasih. juga ada dari jadi macam-macam Samsung kayak gitu. Nah yang kayak gini-gini tuh bisa lah dicari-cari. Jadi itu bisa membantu banget buat mahasiswanya sendiri gitu. Nah tadi kan after admission itu kan ada beasiswa kan, yang SNU Global Scholarship itu sebetulnya ada banyak banget gitu, nggak hanya SNU Global Scholarship aja, ada juga kayak Samsung Hope Glory scholarship gitu. Nah kebetulan gue nggak dapet itu tuh yang Samsung itu, tapi kebetulan dapet si SNU Global Scholarship ini gitu. Jadi banyak pilihannya kalau kalian rajin-rajin nyari di website universitas yang kalian ingin kesana. Bener banget guys, jadi tuh sebenarnya Korea tuh ngasih banyak banget beasiswa untuk international students. Nggak cuman mahasiswa Indonesia aja, tapi untuk mahasiswa dari berbagai negara. Makanya banyak banget pelajar di sini ya. Kita bisa lihat di sini banyak mahasiswa dari China, dari Vietnam, atau mungkin belakangan ini lagi banyak dari India.
dari Betul, India betul. dan Nepal, Bangladesh itu juga belakangan ini lagi Pakistan juga banyak, banyak sekali. Pakistan, terus juga dari Kazakhstan yang deket itu banyak banget. Jadi mahasiswa internasional di sini. Jadi kalau misalnya kalian mau ke Korea itu jangan takut, tapi tetap aja tentu aja kalian harus punya pegangan. Jangan benar-benar ke Korea dengan tanpa planning, dengan tanpa tabungan, jangan, karena nanti kalian akan susah juga di sini. Karena sebelum kalian apply visa untuk pelajar itu kita juga butuh deposit. Aku nggak tahu kalau kalian nanti aku beasiswa kabarin. gimana ya. Kalau misalnya untuk kita yang beasiswa dari kampus itu tuh yang untuk apply visanya sendiri kita butuh deposit sekitar 10.000 US kalau nggak salah. Yang akan memang itu 10.000 US tidak akan diambil oleh pemerintah atau bagaimana, enggak, itu tetap akan jadi milik kalian dan keluarga kalian, tapi butuh untuk dibuktikan gitu. Kalian punya uang segini untuk menjamin visa pelajar tersebut agar kalian nanti di Korea nggak jadi pekerja ilegal atau di Korea nggak jadi luntang-lantung gitu. Yes, Jadi itu exactly. sebuah jaminan untuk pemerintah sini agar membuktikan kalau kalian tuh emang mampu gitu di sini, nggak akan jadi yang macem-macem lah istilahnya lah ya. Nah, mungkin teman-teman tadi udah dengarkan ya dari Kak Gita kalau di kampus kita berdua waktu S1 nih ada kan beasiswanya biasa berubah gitu kan. Kalian penasaran kan aku dapat beasiswa berapa persen gitu kan. Aku selama kuliah ya puji Tuhan lah ya, beasiswaku rata-rata kayak hampir dari 7 semester aku kuliah, 4 semester itu aku udah dapat 100%. Untuk semester pertama waktu itu dapat 50% waktu dari Indonesianya. Semester 2 semester sisanya berarti itu sekitar 80% kurang lebih. Sekitar 80% kurang lebih. Jadi biaya kuliahku tidak terlalu berat, paling ya lumayan lah untuk biaya sehari-hari ya paling ya. Tapi itu tetap nanti di belakang kita akan bahas tentang beasiswa lain-lainnya selain beasiswa untuk tuition fee. Mungkin dari teman-teman ada juga yang nanya tuition fee di Korea itu berapa sih? Nah, kalian juga bisa lihat nih ya, kalau kuliah di Indonesia biaya kuliah tuh berbeda, bisa dilihat dari SKS-nya, dari jurusannya. Nah, kalau di Korea itu kita biaya kuliah tuh nggak tergantung SKS, itu yang pertama. Jadi bayarnya ya udah 1 semester udah ada biaya pastinya, jadi segini gitu, bayar fix gitu. Mau kalian ngambil SKS berapapun itu biaya kuliah segitu tak gitu. Nah, tapi biaya kuliah ini yang fix ini tuh tergantung kalian jurusannya apa. Nah, mungkin kalau dari Kak Bobby dan Kak Gita nih kan mereka dari teknik, sedangkan aku tuh dari humanities ya, dari social and humanities. Aku dari ekonomi. Teknik dari Kak Gita sama Kak Bobby tuh pasti uang kuliahnya jauh lebih mahal daripada aku. Mungkin bisa kayak tadi Kak Gita bilang 4 juta won ya. Itu S2 sih ya. S2. Gue jujur lupa S1 bayarnya berapa. S1 kalau setahu aku angkatan aku itu juga segituan. Tekniknya 3, sekian sampai 4 juta won. Oh, mungkin kenapa sama karena S1 teknik di sekolah swasta, sedangkan SNU itu walaupun S2 tapi kan negeri. Negeri, Jadi iya. kenapa sama. Bisa juga ya, karena kan Kyongsong University itu swasta. Dan juga untuk waktu kalau aku sendiri S1 tuh 1 semesternya sekitar 2,7 juta won. Kalau teknik di Kyongsung itu 3, sekian deh. Iya, 3, sekian, kurang lebih hampir 4 lah ya. Kalau misalnya kita buletin mungkin lebih ke 4. Jadinya pastinya teknik itu akan lebih mahal karena dia kan butuh lab, equipment lab, buat praktikum dan sebagainya gitu ya. Nah, oke, kalau misalnya ini kan kita udah bahas nih beasiswa dari kampus, dari pihak swasta lah istilahnya ya, bukan dari pemerintah gitu. Nah, sebenarnya selain kalau beasiswa swasta itu, selain dari beasiswa kampus, ada juga yang namanya beasiswa profesor. Jadi profesor itu kita bisa apply ke profesor, biasanya itu buat S2 dan S3. Sebenarnya aku sendiri belum punya pengalaman ke situ, tapi aku punya teman juga yang emang dia beasiswa dari profesor. Jadinya dia apply langsung ke profesornya, interview dengan profesornya, wawancara ya dengan profesornya. Ada tes atau enggak aku kurang tahu sih, tapi kayaknya yang pasti ada interview. Dan biasanya kalau beasiswa profesor itu untuk jurusan teknik karena harus nge-lab dan segala macam. Jadi tuition fee-nya di cover oleh profesor, dan profesor pun akan menggaji kalian gitu. Jadi selain dapat free tuition fee, kalian juga dapat living expenses dari si profesor ini. Tapi biasanya kalau beasiswa dari profesor ini terbatas di kampus-kampus tertentu dan dengan jurusan-jurusan tertentu. Tergantung aja profesor dari jurusan mana yang lagi butuh murid. Jadi itu tuh opennya juga nggak ada kayak
Jadi tanggal nggak ada tertentu ya. Project base dia tuh. nggak ada periode pendaftaran beasiswa profesor tuh nggak ada. Nggak ada. Jadi gete-gete kayak ya itu case by case, Case gitu. by Dan case. biasanya kalau untuk beasiswa profesor yang dari pengalaman teman-teman gue juga, biasanya sih misalnya gini. Ya kita case study aja, misalnya ada dari Universitas Diponegoro, Undip gitu. Undip itu kayaknya kalau nggak salah punya program di mana dia punya program sama suatu lab di Pukyong National University gitu. Nah jadi senior-senior yang udah dari Undip yang udah berangkat ke Pukyong National University yang ada di Busan ini nanti ngasih tahu ke adik-adik kelas yang ada di Undip gitu. Profesor gue lagi buka beasiswa nih. Nah jadi adik-adik kelasnya itu pada daftar ke lab profesor ini gitu. Sama persis aku juga gitu sih. Teman-teman yang udah berangkat ke sini ngasih tahu teman-teman di Indonesia gitu. Atau kalau mau teman-teman yang mau tahu lagi lebih lanjut bisa juga iseng cuma buka misalkan SNU gitu ya. Cari aja profesornya kan ada, bisa di email, Prof, kasih CV teman-teman tanya, Prof lagi butuh murid atau enggak gitu. Tapi emang cara paling praktis lewat itu sih. Senior yang sudah berangkat duluan bisa langsung ditanya. Biasanya sih universitas-universitas itu ya udah punya database-nya yang Pasti, tadi kayak Bobby udah pasti. bilang, punya yang database dari universitas di Indonesia gitu. Jadi ya udah tinggal link aja. Nah, biasanya kalau kayak gitu itu untuk S1 sih susah ya. Kayaknya kalau beasiswa profesor tuh jarang banget S1, bahkan kayaknya aku nggak pernah lihat case-nya. Dan ini biasanya tuh untuk S2 dan S3. Jadi buat teman-teman yang udah lulus S1 dan ada peminatan di bidang tertentu, mungkin boleh jadi suatu alternatif buat cari beasiswa profesor gitu. Oke guys, jadi hari ini kita udah ngebahas tentang beasiswa swasta, baik yang dari kampus, dari profesor, maupun dari organisasi-organisasi eksternal kampus. Nah, jadi dari sini nih Kak Bobby masih diem-diem aja ya, belum cerita. Jadi ceritanya Kak Bobby gimana sih? Kalian tunggu di part 2, oke? Jadi di part 2 kita bakal bahas tentang apa sih Kak Bobby? KGSP, Korean Yeah. Government Scholarship Program. Nah, jadi kalau kalian yang penasaran tentang KGSP, tentang beasiswa dari pemerintah Korea itu bagaimana, stay tune buat nantinya part 2. Oke, bareng juga tentunya bareng Kak Bobby dan Kak Gita di sini, teman-teman aku. Dan supaya kalian nanti jadi yang pertama kali tahu saat aku upload part kedua, jangan lupa untuk Subscribe. Nyalain loncengnya. juga jangan lupa untuk like dan komen di bawah untuk pertanyaan-pertanyaan kalian yang mungkin belum terjawab dalam video kali ini, oke? So yeah, thank you guys for watching. We'll see you guys on part 2. Bye-bye! Benar. Aneh, ulang. BTW gue punya cara clickbait buat Natasha pada saat bikin judul ngobrol beasiswa bareng anak Sky. Sediuk Kyung Sung Yong Nam.